Jakarta, 28 Agustus 2022, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia ditandatangani Ketua Umum Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD, Sekretaris Jenderal Dr. Andos Haji Muhammad Ali Rahim MPD. Bu Ketum, kita bergeser ke situasi yang sekarang sedang hangat terjadi. Beredarnya draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ada versi April, ada versi Agustus. Bagaimana seorang Ketua Umum PB PGRI memandang RUU Sisdiknas yang sekarang sedang digagas oleh pemerintah? Sebenarnya kalau intinya pembaruan, kita yang udah inginkan pembaruan. RUU Sisdiknas menangkap perubahan di masa yang akan datang. Jadi harapan saya sebagai ketum adalah bagaimana undang-undang ini dapat memproyeksikan Indonesia emas, dan di antara perubahan yang sangat dramatik sama drastis ini, undang-undang Sisdiknas bisa mewadahi semuanya. Satu, kedua, sebagai undang-undang yang menyangkut hajat hidup yang sangat prinsip ada di dalam Undang-Undang 1945, kita harus mendengar semua pihak. Apakah PGRI sendiri? Enggak, kami enggak diundang tuh enggak apa-apa. Tapi para ahlinya mau diundang, diajak bicara, kan nggak sama sekali nggak egois kan? Dan ketiga, nggak usah diumpet-umpetin, gitu, ya. Dan kita kemudian membaca draftnya yang sangat eksklusif itu sebagai wadah yang inklusif bagi para guru, pendidik, tenaga kependidikan. Kita harus bersuara, harus menyampaikan pandangan ini. Dan saya sebagai seorang ibu mempunyai intuisi, jangan-jangan ini sengaja. Draft April itu beredar luas, tapi kita tidak diberitahu. Orang-orang meminta ditunda, tapi nggak mau mendengar ditunda. Terus saja jalan. Tiba-tiba kami dikirimi draft ini resmi. Agustus. Draft ini resmi dari Badan Standar apa sih? Badan Standar Kurikulum Assessment dan Pembelajaran. Ya, wis lah begitu. BSKP. Namanya BSKP. Dulu Balitbang. Oh iya. Jadi ini draft resmi. Saya itu juga kurang cermat kalau bukan kalian yang memulai. Tapi begitu kita ada, dan ini kesempatan kepada Indonesia menunjukkan keberpihakan PGRI kepada para guru, dan kami mengambil sikap-sikap yang penting, yang strategis dan terbuka, dan kami akan terbuka berdialog kepada Kemdikbudristek, kepada Komisi 10 DPR RI. Kenapa pasal TPG guru dan dosen hilang, ya? Jadi di bawah itu amat sangat resah. Di situ saya sebagai seorang ibu mengatakan, kita itu bukan semata-mata memperjuangkan diri kita. Sabar, kita akan berjuang secara konstitusional. Dan ini jalan yang kita tempuh. Kamu itu nelfon ibu, Bu, ayo datang. Saya belum mandi, saya nggak ada taksi, datang. Karena ini panggilan, kita mempunyai panggilan hati yang sama. Kita datang ke sini, kita sampaikan, dan kita tenangkan orang, guru-guru agar tidak mudah tersulut amarah, tidak mudah diadu domba. Kita sampaikan, tapi kalau kita sudah menempuh jalur konstitusional, kemudian tidak direspon, maaf, kami angkat tangan. Ya, kami angkat tangan, karena sekarang saya udah didesak-desak. Saya coba mewakili bahwa apapun guru-guru harus tetap mengajar, tapi guru juga manusia loh, Mas, ya. Tolong dihargai. Mereka juga pengen punya anak yang sekolah di perguruan tinggi. Nggak bisa bayar sekolah loh kalau TPG-nya dicabut. Apa nggak malu sama negara-negara lain gitu yang di TPG pun kita udah jauh, udah gitu sertifikasi susah sekali didapatnya gitu. Ya, Bu Ketum, kalau kita mendengar klarifikasi ya dari Kemdikbudristek, bahwasanya tunjangan profesi tidak dihilangkan, melainkan dikonversi dalam bantuan operasional sekolah untuk guru swasta dan optimalisasi Undang-Undang ASN nomor 5
Dan juga ada klausul pasal 145 ya tadi ya, 141, 145, bahwasanya nanti ke depan itu guru-guru yang menjadi guru dengan undang-undang yang baru yang sekarang nih kalau disahkan, dia tidak berhak atas TPG, sebab TPG itu atau tunjangan profesi guru dan dosen hanya untuk yang bernaung di bawah Undang-Undang 14 tahun 2005 sebetulnya. Bagaimana Bu Ketum melihat seberapa penting tunjangan profesi guru dan dosen sehingga harus kita pertahankan, kita perjuangkan, dan apa implikasinya jika memang pemerintah tidak mendengar sama sekali aspirasi suara kita? Ya, pertama, TPG itu bukan sekedar tunjangan. Yes. Tapi TPG itu sebagai bentuk apresiasi bahwa kita adalah profesi. Ya. Di dalam profesi, dalam konsep manapun kalian bisa baca di buku-buku, itu adalah kesejahteraan yang layak. Yang layak. Dan kesejahteraan, profesionalisme dan perlindungan. Itu, ya, itu. Nah, kalau itu sampai diambil, ya bagaimana kita mau berbicara tentang mutu kalau penghargaan nggak ada? Masa sih guru kalah sama asisten rumah tangga? Ya. Yang benar aja. Ya. Dan apakah formula yang diberikan oleh Kemendikbud tadi bisa diterima? Oh, nggak bisa. Melalui optimalisasi BOS lalu disamakan dengan ASN? Nggak bisa. Formulasi BOS itu something different dengan itu TPG. Itu adalah biaya operasional sekolah, di mana di dalam UNESCO pun disebutkan bahwa itu adalah kewajiban dari negara hadir untuk menanggung biaya anak-anak yang sekolah. Kok dibebankan ke sana? Gimana ceritanya? Ya, itu apapun ceritanya, apalagi kita itu otonomi daerah, mereka nanti berpegang teguh kepada aturan itu, nggak ada tunjangan profesi. Kita nggak wajib gitu. Lalu gimana kita melihat bahwa ini sebagai profesi yang mulia? Saya mau tanya, logika apa, konsep apa yang digunakan bahwa guru sebagai profesi boleh dibayar 300-500 ribu? Iya, betul. Dan kita itu inklusif. Kenapa harus ada diskriminatif? Yang sekarang boleh TPG, yang akan datang nggak boleh. Dari mana? Yang akan datang tuntutan makin besar. Justru itu yang harus dijadikan instrumen untuk setelah sertifikasi, guru wajib dilatih secara terus-menerus sebagaimana di Undang-Undang Guru dan Dosen. Masa sekarang RUU Sisdiknas lebih mundur dari Undang-Undang Guru dan Dosen? Gimana ceritanya? Betul. Ya. Jadi Bu Ketum melihat draft RUU Sisdiknas ini merupakan sebuah kemunduran ya? Kalau menurut saya yes. Bukan sebuah kemajuan ya? Iya. Dan Omnibus Law bukan hanya mengcover 3 ya tadi ya? Tapi ada 23. Ada 23. Kalau 3 saja tidak mengambil hal-hal yang penting, itu kan berarti bukan Omnibus Law. Karena pasal penting tidak diambil, tidak ada yang prinsip itu tidak diambil dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Di mana Omnibus Law-nya? Logika apa yang mau dipakai? Saya bukan orang hukum, ya. Tapi logika itu tidak bisa diterima. Apalagi kalau kita melihat tantangan yang dirasakan oleh para guru di seluruh Indonesia. Iya, betul. Bu Ketum, selama ini tunjangan profesi memang melekat karena kita sebuah profesi ya. Keprofesionalan kita melekat salah satu melalui tunjangan profesi. Kita leg spesialis. Tapi memang selama ini ada banyak pihak yang seolah-olah membenturkan antara kesejahteraan dengan prestasi, peningkatan capaian pembelajaran, capaian pendidikan. Bagaimana pandangan yang ideal menurut Bu Ketum agar ke depan tunjangan profesi itu tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tapi juga dengan kompetensi guru secara utuh? Itu saya tulis kok di naskah pidato saya. Pengukuhan guru besar. Jadi ambivalensi yang pendidikan itu ya. Jadi sebenarnya tunjangan profesi itu harus part and parcel, tidak bisa dilepaskan dengan apa yang disebut dengan continuing professional development. Jadi kalau guru, contoh, guru udah disertifikasi, guru sebagai guru profesional, mau di perusahaan manapun, mau di negeri, mau swasta, pasti yang namanya ada human resource development dalam bentuk pelatihan untuk mengupgrade. Lah, saya menuliskannya bahwa itu harusnya melekat setelah tunjangan profesi. Dilatih dong. Sekarang berdasarkan risetnya PGRI kurang dari 6% ada pelatihan bagi guru. Atau guru itu aja yang dilatih. Bahkan dikompetisikan untuk bisa ikut dilatih. Betul nggak? Betul. Ikut tes ini. Padahal yang namanya pelatihan tuh hak semua bagi guru. Pemerataan belum terjadi. Oh, sama sekali. Karena ada
Yang namanya saya menolak kompetisi untuk mengikuti guru penggerak segala macam. Beri dong kalau emang itu untuk mendorong terjadinya perubahan. Berikan kesempatan kepada semua karena itu hak. Supaya begini ya, di dalam suatu kebijakan jangan hanya melihat satu faktor. Kebijakan itu harus konseptual itu. Kalau gitu kemudian diukur capaian kinerja guru. Nggak bisa kemudian klaim mengatakan bahwa itu hanya salahnya guru, nggak bisa. Ya, jadi saya nggak setuju dengan konsep itu. Ya, Bu Ketum, tunjangan profesi guru selama ini diberikan kepada guru sebagai pengakuan terhadap profesionalismenya. Namun memang dalam pelaksanaannya pemerintah belum mampu menciptakan keadilan dalam pembinaan. Di mana peran PGRI dalam menciptakan keadilan dalam peningkatan kompetensi dan kualitas guru? Pertama, PGRI selalu menyampaikan pandangan dan pikiran karena ini kekuatan moral intelektual. Kami itu bukan punya kekuatan APBN untuk melatih, itu jangan salah kaprah ya. Namun demikian kami punya tanggung jawab moral untuk turut bersama meningkatkan profesionalisme guru, kesadaran guru. Contoh, kami melakukan terobosan PGRI Smart Learning and Character Center itu bukti bukan saja kita melatih secara konvensional, tapi kita merespon agar akses itu guru lebih banyak yang kita latih. Ketika orang belum model-model Zoom sekian jam, kita telah melakukannya, reform itu. Dan sampai hari ini kita konsisten ya, melakukan berbagai pelatihan, melakukan advokasi, bahkan kita punya program didukung oleh konsorsium partners dari Norway, dari Swedia, dari Australia, dari Jepang, itu melatih guru dalam bentuk teachers learning circle. Mereka itu guru-guru di tingkat akar rumput, berlatih tentang profesionalisme, berlatih tentang advokasi, tentang leadership, yang sangat penting untuk meningkatkan rasa bangga, proud mereka sebagai guru, ya. Dan itu kita lakukan dan menjadi mandatori. Itulah peran PGRI untuk membangkitkan kesadaran, meningkatkan diri untuk dalam meningkatkan profesionalisme guru dan juga memberikan kesadaran akan hak-hak mereka. Ya, Bu Ketum, artinya kita sepakat tunjangan profesi harus selaras dengan peningkatan kesejahteraan dan juga peningkatan profesionalisme guru itu sendiri ya, dari sisi kualitas. Kalau kita ingat Bu Ketum, Undang-Undang 14 tahun 2005 memang mencantumkan tentang tunjangan profesi, yang mana pemerintah sebetulnya punya amanah 10 tahun maksimal setelah undang-undang itu berlaku, semua guru itu harus sudah tersertifikasi. Bagaimana Bu Ketum menilai pelaksanaan dari Undang-Undang 14 tahun 2005? Iya, ya itu nggak konsisten. Belum selesai, belum tuntas, sudah dihilangkan. Sebelum dihilangkan, lebih kejam lagi. Karena begini, di amanat Undang-Undang Guru dan Dosen, guru harus dilakukan dengan portofolio. Dikirim kepada PPG. Sementara dosen pakai portofolio. Ya kan? Ternyata bagus sistem yang ada di dosen. Saya sudah bilang, kenapa nggak ikut sama Dikti? Dikti itu kan bagus sistemnya. Ya, dan kalau kita akan ada yang cheating yang macam-macam ya, itu kan bisa dilihat dari sistem, karena itu sistemnya yang diperbaiki. Beri kesempatan, bukan sekarang dari kampung-kampung sampai ke hutan, sampai ke kota, sampai ke atas atap supaya dapat sinyal supaya bisa ikut PPG. Sudah gitu tes 1 kompetensi, tes 2, tes 3, tes 4, pada akhirnya mereka tidak lulus. Menyakitkan itu ya. Jadi cara-cara yang membodohi, dikira kita nggak ngerti, cara-cara yang melukai harkat dan martabat guru itu harus sudah dihentikan. Kita bersama-sama, kalau kita sudah memberikan yang terbaik, saya pun bisa mengatakan, hey para guru, Anda nggak malu sama negara? Sekarang aja kita sudah mengatakan begitu. Coba berikan yang terbaik. Ya. Jadi kalau ada masalah, sampaikan aspirasi kepada kami. Itu cara kami membela negara ini, supaya guru konsen di dalam mengajar dengan segala kekurangannya. Ya, Bu Ketum, seandainya TPG benar dihilangkan, bagaimana Bu Ketum melihat masa depan terkait dengan keberlangsungan profesi guru itu sendiri? Seandainya tunjangan profesi benar dihilangkan, profesi guru akan terkubur habis. Sebenarnya ini juga sudah terkait dengan tidak ada nomenklatur LPTK. Ya. Di lembaga pendidikan tinggi kependidikan ya. Mereka tidak diberikan
semacam sebuah hak untuk melatih pendidikan profesi. Nah, kalau hal ini terjadi, nggak ada anak muda yang tertarik. Ya. Hanya anak-anak muda yang benar-benar gila, pengabdian, kecintaan, dan itu saya kira kurang dari 1%. Yang betul-betul mereka itu secara alamiah, yang betul-betul itu di kurva normal itu hanya ujungnya +1 dan -1%, itu yang benar-benar tertarik. Dan yang saya khawatirkan bukan guru, bukan semata-mata guru. Tapi LPTK itu sendiri keberlangsungan LPTK bukan guru, LPK yes, tapi masa depan bangsa. Masa depan bangsa. Dan Iya. kita sepakat guru adalah rahim bangsa. Iya. Guru adalah rahim bangsa yang melahirkan generasi penerus. Bu Ketum, mengenai LPTK, menurut berbagai kabar, informasi yang sudah kita dengar, frase LPTK juga hilang di dalam RUU Sisdiknas. Nggak ada. Tidak ada. Sebetulnya bagaimana Bu Ketum melihat peran penting dosen, peran penting LPTK dalam menghasilkan guru-guru yang profesional dan berkualitas? Iya, di negara manapun guru itu memang harus dicetak sendiri. Karena guru bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan di mana kita sudah banyak sumbernya, tetapi melatih jiwa guru, rasa keterpanggilan guru, mendidik anak-anak, mencintai anak-anak, itu nggak bisa seperti tepung yang dibuat perlu waktu, perlu strategi, perlu ilmu, dan itu ada di LPTK. LPTK. Bu Ketum sendiri adalah bagian dari LPTK ya, seorang pendidik yang mengajar di perguruan tinggi, guru besarnya dari UNJ ya Bu Ketum ya, ahli manajemen pendidikan ya Bu Ketum ya. Makanya strategi-strategi beliau, pikiran-pikiran beliau menarik sebetulnya mengenai bagaimana pendidikan ini harus berjalan. Saya ingat pidato Bu Ketum, pidato pengukuhan guru besar. Saya baca artikel yang ditulis di Kompas ya, tentang ambivalensi sistem pendidikan. Bagaimana Bu Ketum justru menggugat sistem pendidikan kita yang seperti abu-abu. Di satu sisi kita desentralisasi, otonomi, tapi di sisi lain peran pemerintah pusat juga sangat kuat. Kira-kira menurut pandangan seorang Ketua Umum PBPGRI yang juga guru besar manajemen pendidikan, sebetulnya yang ideal itu sistem pendidikan kita itu bersifat desentralisasi, terutama untuk pembinaan guru, ataukah bersifat sentralisasi? Sebab kan selama ini guru itu milik pemerintah daerah. Beda dengan dosen, Bu Ketum, dosen itu di bawah pemerintah pusat. Nah, bagaimana nih dengan formulasi seperti ini? Jadi kalau dilihat ilmunya ya, secara keilmuan konseptual, negara yang kuat itu adalah bukan pada tarikan sentralisasi dan desentralisasi, tapi kontinum. Sometimes ada yang lebih ke desentralisasi, kadang-kadang ada yang lebih sentralisasi. Nah, untuk case guru, nggak bisa guru itu kewenangannya dibagi habis di masing-masing tingkat, sehingga yang ada adalah, yang rugi adalah para gurunya. Yang ada sebenarnya yang harus kita pikirkan khusus untuk guru itu adalah bagaimana sebenarnya semua pemerintahan, karena ini era otonomi, tingkat pemerintahan punya tanggung jawab kepada pendidikan, baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, even sampai ke perguruan tinggi. Tetapi pembinaan misalnya untuk profesionalisme ditarik ke pusat misalnya. Tetapi kalau untuk digaji, bayar tunjangan, bisa melekat di ke pemerintah daerah. Jadi tetapi semua semua tingkatan pemerintahan itu harus terpanggil dan bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan, bukan dipotong-potong seperti sekarang, sehingga kita kesulitan gitu kan. Kalau di satu daerah misalnya provinsinya peduli kepada para guru, tapi saya cuma maunya guru SMA, SMK. Jadi yang SD, SMP-nya kemudian merasa kenapa kami ini, padahal kami sama-sama gitu. Di situ harus ada dipikirkan, tapi ini nggak mudah, tapi harus dimulai. Misalnya kementerian membuat regulasi bahwa untuk peningkatan profesionalisme guru, dan itu adalah untuk menyatukan NKRI, biarlah diambil misalnya, pemerintah pusat dimulai. Tapi untuk kewenangan penggajian guru dan lain sebagainya, biarlah itu di daerah, sehingga semua pemerintahan itu merasa bertanggung jawab pada. Jadi Bu Ketum tidak setuju ya kalau guru itu diwacanakan diambil alih oleh pemerintah pusat?
Bukan tidak Seperti setuju, dosen. bukan begini. Kita itu harus realistis. Pasti mendapatkan perlawanan banyak juga. Karena dari undang-undang otonomi daerah Iya. ya. Jadi yang perlu kita highlight di sini, di mana yang strategis harus dipegang pusat, Oke. ya kan? Tetapi kewenangan-kewenangan seperti bahwa dia menjadi ASN di daerah, gajinya melekat, nggak apa-apa gajinya masukin DAU di situ. Tapi pengembangan profesionalisme, dan ingat bahwa guru itu adalah menyatukan bangsa. Yang kayak gitu tuh harus diikat sendiri gitu ya oleh pemerintah pusat supaya tidak ada pandangan-pandangan yang sangat segmentaris atau pandangan-pandangan yang bersifat lokalitas yang merasa lebih besar daripada daerah yang lain. Ya. Menarik sekali Bu Ketum. Artinya memang kita harus realistis dan kata kuncinya membangun hubungan yang harmonis ya, yang sinergis antara pusat dengan daerah. Bu Ketum organisasi profesi. Bagaimana Bu Ketum melihat posisi PGRI di tengah banyaknya organisasi profesi yang berdiri, terutama pasca reformasi? Iya, ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan gini. Saya sih silahkan aja, namanya juga reformasi. Tetapi harus ada standar. Artinya Bu Ketum menghargai demokrasi, tapi harus adil agar berdiri sama tegak, duduk sama rendah. Iya, jangan dijadikan alat untuk memecah belah. Seperti organisasi yang baru lahir, usianya kurang dari 1 bulan, anggotanya hanya beberapa orang, tidak menjalankan mekanisme organisasi. Sebagaimana diatur di Undang-Undang Guru dan tapi Dosen. bisa berdiri berdampingan dengan kita. Itu yang Bu Ketum anggap tidak adil. Itu cuma salah satu. Salah satunya. Ya, jadi kita dimanapun gitu kan, bahwa kita tuh adalah kemerdekaan hak suara berpendapat. Sih boleh-boleh aja, itu dijamin undang-undang. Tapi kita harus melihat sejarah, kita harus melihat bagaimana standarisasi dari program, dari daya jangkauan dan lain sebagainya gitu. Jadi dan jangan dipecah belah seolah-olah ini ada musuh bersama yang itu karena kepentingan dari orang-orangnya. Itu yang harus dijaga adalah bahwa kita semua hadir ini adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi guru dan siswa. Dan PGRI sebagai rumah besar terbuka untuk semua, membangun dialog, membangun persaudaraan, seperti itu Bu Ketum ya, berkolaborasi. Selama tadi ada keadilan di dalamnya. Bu Ketum, selama ini publik berpikir hubungan PB-PGRI pada masa Ibu Ketum itu seperti berjarak dengan Kemendikbud. Orang banyak berpikir seperti itu. Yang benar itu seperti apa ceritanya? Yang itu sih di-image-kan. Hanya di-image-kan ya? Iya. Jadi yang benar? Yang benar sih saya nggak ada masalah loh. Pak Menteri aja saya pakaiin jaket PGRI. Ya, benar artinya gak? Ada banyak simpang siur berita, stereotip yang sebenarnya tidak benar juga. Stereotip tuh ada orang-orang tertentu yang senang menciptakan stereotip itu. Karena dari sisi PGRI ya kita biasa-biasa saja gitu. Amat biasa-biasa aja. Sama Pak Menteri, Pak Mendikbud itu, Mas Menteri itu ya, kalau kami undang selalu hadir melalui melalui rekaman itu. Iya. Gitu. Dan saya ingat Bu Ketum selalu menyampaikan kita mitra strategis pemerintah. Iya dong. Kita bahu-membahu dengan pemerintah. Iya dong. Kita nggak ada masalah sama sekali. Orang aja yang suka mengimage-kan demikian. Saya sih nggak, biasa-biasa aja. Pak Menteri pernah ke sini, saya pernah ngasihin jaket sama beliau. Di fotonya beredar banyak, ada masalah apa rupanya. Tetapi jika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada guru, kita bicara karena kita ini independen. Itu kata kuncinya ya. Iya. Jika ada ketidakberpihakan kepada guru ya kita akan sampaikan. Betul. Seperti RUU Sisdiknas ya. Iya. Jadi saya sama sekali tidak masalah sama Pak Menteri itu. Pak Menteri itu fotonya sama saya banyak banget yang saya pakaiin jaket itu, dan beliaunya senyum manis, sayanya juga senyum manis, ada nyonyanya, Ibu Frankanya di situ ya. Jadi saya juga pernah ketemu waktu awal-awal di istana dan beliau minta dukungan, kita mendukung. Contoh ya, saya pernah nggak sih ngomentari apa aja, dikomentari Merdeka Belajar, enggak kan? Dan tidak pernah menyerang pribadi. Oh, sama sekali enggak. Itu nggak boleh. Betul. Ya, kami itu personally tidak ada masalah. Ya, saya dan semua, bukan hanya dengan Pak Menteri, semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah sama sekali dengan Pak Menteri dan CS. Tetapi
bagaimana kita itu menjalin komunikasi itu yang penting. Misalnya surat yang kami kirim nggak pernah dibalas gitu. Ya kalau nggak bisa dibalas ya sudah. Ya kitanya mau masa datang-datang minta di itu. Ya kita mengajukan audiensi berkali-kali tidak bisa. Kan kami harus ya sudah. Anda nggak mau terima kami audiensi, ya sudah nggak apa-apa juga. Dan tidak ada rasa kebencian apapun juga kepada beliau, apalagi itu kan atasan kami juga betul. Yang harus kita support dan kita hargai. Tapi kita bukan menjadi bagian yang harus tetap kritis untuk membangun keseimbangan demi kebaikan bangsa ini. Ya betul. Dan jujur saja Bu Ketum, kami yang tentu cerdas yang punya pemahaman dinamika yang terjadi antara PGRI dengan Kemendikbudristek, dialektika itu sebetulnya didasari dari niat yang mulia. Karena kita mau sesuatu itu berjalan sebagaimana mestinya. Kita mau semuanya itu berjalan secara ideal. Tujuannya sama. Hanya mungkin dalam beberapa pandangan, dalam memperjuangkan sesuatu, caranya mungkin berbeda ya Bu Ketum. Ya, saya juga kenapa selalu dihubung-hubungkan ya. Saya juga nggak ngerti. Pertanyaannya siapa tuh yang menghubung-hubungkan? Siapa tuh yang iseng? Karena kalau saya ketemu beliau, pasti saya duluan yang akan nyapa kalau ketemu. Dan pasti beliau atasan kita semuanya ibaratnya ya. Saya adalah dosen, atasan saya adalah menteri. Jadi apa yang jadi masalah? Saya sering WA sama Dirjen GTK karena kenalnya cuma nama Dirjen GTK sih. Iya kan? Sama gitu mengundang beliau hadir, pernah kita rekam saya senyum-senyum. Beliau di dalam acara nggak ada sambutan, saya khusus meminta ke depan beliau menyambut. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Saya nggak pernah loh sekalipun mengeluarkan kata-kata yang sinikal atau apa, nggak ada. Ya, betul. Ada semua kebijakan-kebijakan itu juga sepanjang gurunya happy, saya nggak pernah. Tapi undang-undang Sisdiknas saya tampil di depan karena itu membela. Dan kita punya alasan yang kuat untuk berjuang. Iya, betul. Baik. Bu Ketum, terakhir pertanyaan penutup dari saya. Sebetulnya dari tadi itu banyak keluar sekali frase tentang guru, frase tentang kesadaran, tentang cinta. Apa sih yang membuat Bu Ketum itu sangat mencintai guru, mencintai profesi guru? Memang orang tua ada yang jadi guru atau paman, tante. Jadi bagaimana kecintaan kepada guru itu dibangun? Datang begitu aja sih ketika saya terlibat organisasi. Jangankan guru ya. Jangankan guru nih, ini dalam konteks yang lain misalnya. Saya itu emang berjanji untuk bermanfaat, untuk bermakna gitu. Dan guru itu punya peran strategis. Kalau melihat guru yang besar perannya tetapi perlakuannya, kebijakan-kebijakannya jauh, itu menggugah rasa hati dan kecintaan saya. Terus terang aja cinta itu menjadi dasar hidup saya. Jadi saya itu nggak ada membangun misalnya kebencian sama orang lain, tuh enggak. Orang kucing aja tiap hari aku urusin kok, kucing. Kalau setiap hari ngasih makan kucing itu ternyata yang makan itu anjing juga, ayam juga, burung juga, ya. Itu artinya rasa pemihakan saya, apalagi pada guru. Dimana saya sendiri seorang pendidik yang bisa merasakan bahwa guru itu adalah sosok yang tak tergantikan pada anak-anak kita. Ya, pada masa depan anak-anak kita, mendorong mereka membukakan cakrawala, membangunkan kesadaran. Mendidik itu adalah saat yang sangat indah bagi saya, dan saya jatuh hati untuk bersama para guru itu membangun masa depan bersama ini dan membela mereka ya sedapat yang kita bisa bela, tentu saja dengan norma, etika dan aturan hukum, aturan organisasi bersama-sama, bukan semau-maunya sendiri. Ya, jatuh hati dalam suka ataupun duka. Tentu sahabat sekalian bisa melihat ketulusan seorang Profesor Dr. Unifa, kejujuran dia dalam menyampaikan, karena ada suasana kebatinan ketika kita bicara dari hati dan juga dengan pikiran yang jernih. Nah, dan harapannya obrolan kita Bu Ketum, Bu Uni itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi spirit bagi para guru di seluruh Indonesia dan juga para dosen. Sebab pendidik itu adalah frase yang juga kita perjuangkan untuk bisa mempersatukan antara guru, dosen, pamong, tutor, instruktur. Jangan mau dipecah-pecah ya, karena untuk kepentingan pribadi. Waktu yang akan membuktikan, ya. Makanya saya memilih diam. Waktu yang akan membuktikan siapa pejuang sejati, dan ada yang menggunakan baju ini untuk kepentingan dirinya. Waktu yang akan membuktikan. Dan mari kita buktikan dengan cinta, kasih sayang,
dan pengabdian yang tiada putus. Waktu yang akan membuktikan dan sejarah yang akan mencatat semua. Demikian sahabat sekalian diskusi kita dengan Ketua Umum PB PGRI Profesor Dr. Uni Farosidi. Ya. Semoga Ibu selalu sehat, dimudahkan dalam segala urusan, bahagia dan terus bisa bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah PGRI akan tetap jaya. Wah, terima kasih Insya Allah banyak. sampai akhir masa nanti. Insya Allah. Saya ingin menutup dengan mengatakan terima kasih. Kita punya pemuda-pemuda hebat, para guru yang seperti ini, dan saya menaruh harapan banyak bahwa masa depan PGRI akan cerah dengan mereka-mereka ini. Ya, amin, insya Allah. Dan nanti akan ada banyak guru yang kita undang di dalam podcast kita, para dosen tentu, para guru dan dosen yang menginspirasi dengan pikirannya, dengan hatinya, dan juga dengan tindakannya. Demikian Ibu Ketum, terima kasih. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ingin anak-anaknya bisa kuliah, ingin juga maju, ingin juga memiliki kesejahteraan yang mantap, maka adalah wajar tunjangan profesi guru adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap profesi guru dan dosen, adalah bentuk keadilan ya, yang kita perjuangkan terus-menerus. Seperti tadi dari Sumba, mereka diperlakukan apa saja selama ini diam. Mereka dijadikan P3K diam. Tidak coba mempersulit sertifikasi guru, mempersulit kenaikan pangkat, dan yang paling dramatik ini, yang paling mengecewakan, yang paling melukai rasa keadilan adalah penghapusan tunjangan profesi guru dan dosen di RUU Sisdiknas yang didaftarkan dalam prolegnas. Kami akan menuntut itu dikembalikan pasal itu. Kami tidak ingin perubahan, kami hanya ingin menunda, mengajak bersama-sama kawan-kawan untuk mendiskusikan. Dan jangan berbuat curang dengan diam-diam menghilangkan asal tunjangan profesi guru dan dosen. Rasa keadilan ini tidak bisa dibuka pada guru-guru Indonesia. Kami mohon dengan sangat hormat, kawan-kawan dan saudara kami di parlemen juga membantu untuk menjadi pengawas aspirasi para guru Indonesia. Kami mohon seluruh pejabat negeri yang terkait tolong perjuangkan nasib para guru ini. Kalau ingin Indonesia maju, kalau ingin anak-anak muda Indonesia tertarik pada profesi guru dan dosen. Di sebelah kanan kiri saya adalah anak-anak muda yang punya cita-cita, yang punya idealis, bukan anak lagi, guru muda yang punya idealis, yang punya cita-cita. Yang di sebelah kanan adalah para orang tua yang berumuran dengan saya, yang merasakan perjuangan dan bangunnya para guru. Sekali lagi, tentang isi press release ini akan dibacakan oleh pengurus-pengurus yang muda-muda ini, yang menjadi kelanjutan masa depan PGRI, yang menjadi kelanjutan cita-cita perjuangan kami semua. Dan sekali lagi ingkari, profesi dan dosen. Ini penasihat saya sebagai ketua umum dan sebagai tanggung jawab kami terhadap masa depan guru, pendidik dan tenaga pendidikan. Kami lakukan jalur yang formal, kami lakukan jalur yang konstitusional, mohon didengar oleh kawan-kawan di kementerian, kawan-kawan di Senayan, siapapun yang turut serta membahas tentang pentingnya tunjangan profesi guru dan dosen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kami bacakan ya, teman-teman, walaupun sudah karena teman-teman di sana belum tahu. Jadi dibacakan ada bertiga, ada Wakil Sekjen, ada Pak Mardiansa, Ketua Departemen Litbang, ada Pak Tatur, adalah Wakil Bendahara Sekjen Lilis. Ya. Mereka ini adalah para guru, mewakili para guru
guru-guru muda yang mempunyai idealisme dan serta memajukan profesi guru dan tentunya profesi dosen. Saya menyampaikan rilis berita PGRI minta kembalikan ayat tentang TPG dalam RUU Sikdiknas. Guru dan dosen adalah profesi sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan akan keprofesiannya. Maka pemerintah memberikan tunjangan profesi guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen jelas diamanahkan bahwa guru dan dosen berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional seharusnya masih membutuhkan kajian yang komprehensif, dialog terbuka dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi PGRI, dan tidak perlu tergesa-gesa. Kedua, guru dan dosen adalah profesi yang dalam menjalankan tugas keprofesiannya berhak mendapatkan kesejahteraan berupa penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan keselamatan ataupun kesejahteraan sosial. Ketiga, kembalikan bunyi pasal 127 ayat 1 sampai 10 sebagaimana tertulis dalam draft rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi April 2022 yang memuat tentang pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan berbagai tunjangan lainnya. Keempat, pemberian tunjangan profesi bagi guru dan dosen adalah sebuah keharusan bagi pemerintah sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas profesi guru dan dosen. Kelima, PGRI akan terus konsisten memperjuangkan hak profesional yang melekat dalam diri guru dan dosen. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebaikan bagi kita semua. Jakarta, 28 Agustus 2022, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia ditandatangani Ketua Umum Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD, Sekretaris Jenderal Dr. Andos Haji Muhammad Ali Rahim MPD. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti jika ada pandangan dari sahabat-sahabat saya dan jika ada pertanyaan dari para jurnalis ataupun Bapak Ibu guru, dipersilahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum beserta jajaran Pak Wasekjen, Litbang, dan Bapak Ibu pengurus PB dan pengurus PGRI provinsi dan seluruh peserta Dijum dan jurnalis yang hadir di sini. Pada prinsipnya PGRI banyak mendapat juga masukan keluhan dari teman-teman di daerah seperti tadi pagi sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari Sumba dan sebagainya. Yang intinya kami menyayangkan dan kami sangat keberatan, kami sangat menolak kalau dalam draft rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang versi Agustus telah dihilangkan mengenai tunjangan profesi guru dan dosen sebagaimana yang tercantum di draft versi April. Jadi kami PGRI
meminta dengan sangat agar pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek yang nanti membahas dengan Dewan, agar memasukkan kembali ayat-ayat yang sudah tercantum dalam draft versi April dari pasal ayat 3 sampai 10. Kita maklum, kita memahami penolakan rekan-rekan guru di seluruh daerah karena memang penghasilan guru kita masih jauh dari layak. Oleh karena itu, tunjangan profesi guru adalah satu-satunya sandaran bagi para guru dan dosen untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang layak. Bagaimana mungkin kami para guru dan dosen mendidik anak bangsa kalau anak kami sendiri tidak bisa mendapat pendidikan yang layak karena upah yang rendah? Prihatin kami. Oleh karena itu PGRI meminta dengan sangat agar pemerintah memperhatikan hal ini. Terima kasih Bu Ketua Umum atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi itu berdengung terus. Ya. Nah, sebenarnya soal Omnibus Law itu kami dengan tegas menyatakan ada 23 perundangan yang beririsan mengatur para guru. Sekarang, contoh rekrutmen di Undang-Undang Dikti, penggajian di Undang-Undang ASN, ya ada 23, fragmentasi itu ada. Tapi ketika 20 ada di hanya 3, kami sebenarnya mengkritisi. Tetapi prinsip dalam Omnibus Law itu yang menjadi prinsip dasar nggak boleh dihapus. Dibuat Omnibus Law agar antara satu perundangan dan perundangan lainnya yang berhimpitan, yang bertubrukan atau apalah namanya, itu yang harus dilakukan, sehingga kata-katanya ada yang kontradiktif dan lain-lain. Itu Omnibus Law untuk menyederhanakan, namanya Omnibus, ya. Jadi dari semua dijadikan satu supaya lebih clear. Kalau ini nggak clear, kalau ini menyediakan hal yang prinsip. Jadi prinsip Omnibus Law-nya ini justru tidak dipakai. Saya kira kawan-kawan jurnalis juga ikut tes kompetensi, betul ya? Itu dalam rangka standarisasi sebagai profesi. Semua profesi di dunia ini mengejar supaya diakui sebagai profesi. Nah, kita diakui sebagai profesi dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Sekarang yang diadakan kata profesi itu sangat menyakitkan karena itu satu-satunya harapan guru. Bangga saya sebagai guru karena saya sebagai profesi. Kalau dalam ini enggak. Tuh. Kemudian kami akan bicara. Apakah kita akan bicara dengan Komisi 10? Yes, kami akan kirim surat. Rilis ini kami surati kepada pihak-pihak yang terkait. Kami akan diskusi. Kami akan menanyakan bagaimana komitmen kawan-kawan di sana terhadap keberpihakan kepada guru. Gimana konsistensi dan komitmennya? Kenapa kok bisa meloloskan aja tanpa ada screening atau mungkin ada screening? Tetapi kenapa dibiarkan tidak ada perlindungan, proteksi kepada guru sebagai profesi? Jadi sangat kritis. Jadi kami menggunakan pendekatan yang tentu saja, pendekatan yang formal, pendekatan yang konstitusional, karena kami itu sebenarnya meredakan kemarahan. Marah itu benar-benar dan kami tidak ingin terjadi. Marah itu segala macam. Ibu kamu jangan takut. Kami siap. Kami dan tidak. Yang kami inginkan anak-anak
tidak terganggu, proses pembelajaran tetap berjalan, jadi kami ini bukan karena hanya 1, 2, 3, 4, 5 anak, kami mewakili jutaan guru. Mungkin kita lagi dosen berbicara. Ini belum, karena mereka juga kaget-kaget. Itu mas ya, yang ini kami sampaikan. Terima kasih. Nanti setelah kita itu kan, menyampaikan pendapatnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik Pak, terkait guru di daerah terpencil ya. Ketika pasal mengenai tunjangan profesi dihilangkan, di mana di dalamnya ada tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus untuk teman-teman daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan juga tunjangan kehormatan bagi dosen. Maka sudah tentu kesejahteraan kawan-kawan kita di daerah, terutama di daerah 3T, itu akan terbengkalai. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya memang kita melihat pemerintah tidak pernah benar-benar berpihak terhadap kawan-kawan guru di daerah, khususnya daerah 3T. Mengapa seperti itu? Kami di PGRI pernah menyuarakan ketika P3K dibuka oleh pemerintah. Selama ini dalam rekrutmen ASN kita sudah mengapresiasi sebetulnya ada jalur-jalur khusus di mana guru bisa masuk. Pertama, jalur prestasi, jalur cum laude. Kedua, jalur disabilitas. Ketiga, jalur daerah Papua. Nah, ke depan kita berharap dalam rekrutmen ASN, baik itu pegawai negeri sipil ataupun P3K, juga ada kuota khusus, ada jalur khusus untuk formasi, di mana guru-guru bisa mengisi formasi guru yang ada di 3T, baik guru yang ada di daerah tersebut ataupun guru yang ada di luar daerah, sehingga pemerataan terjadi. Persoalannya adalah pemerintah tidak membuka formasi rekrutmen ASN baik PNS ataupun P3T khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar. Bahkan program SM3T yang pernah digagas dan jadi unggulan pemerintah sekarang sudah tidak terdengar lagi suaranya. Jadi memang kami juga menyampaikan dari PBPGRI agar pemerintah memuat bagaimana pola pengaturan kesejahteraan, pengembangan profesi bagi guru-guru khususnya di daerah 3T. Demikian Pak. Ya, jadi persoalan kesejahteraan Pak itu ada 3 memang. Terakhir kami mendiskusikan itu dengan pemerintah. Yang pertama ada kesejahteraan mengacu kepada profesi. Profesi itu berarti guru sebagai profesional yang diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2005. Guru profesional berhak mendapatkan upah di atas minimum. Kalau di atas minimum berarti semua guru yang kategori profesional yang memiliki sertifikat pendidik tidak boleh dapat penghasilan gaji pokok setara UMR. Dia harus lebih dari UMR. Itu bunyi Undang-Undang 14, guru profesional. Tapi ada juga jika kita mengacu kesejahteraan, mengacu ketenaga kerjaan, maka seperti buruh diatur berdasarkan UMR atau UMP. Yang ini juga belum terjadi di kalangan guru. Yang ketiga, kesejahteraan jika mengacu kepada yayasan, di mana tidak semua yayasan memiliki kekuatan dalam memberikan gaji pokok sesuai UMR atau di atas UMR. Nah, tantangannya di sini. Dan memang ke depan kita berharap pemerintah juga mampu menerapkan peraturan khusus yang mengatur mengenai bagaimana upah minimum guru diatur, baik berupa perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah. Sehingga jika payung hukumnya sudah ada mengatur mengenai upah minimum guru, maka insya Allah itu harus dipedomani bagi semua, baik oleh swasta, negeri ataupun pihak yang lain. Seperti itu Pak. Tidak boleh nggak mengajar, harus mengajar dengan baik. Kami akan berjuang dengan cara kami, tunjukkan kepada Indonesia bahwa kita sungguh-sungguh menjadi pendidik yang betul-betul mengedepankan kepentingan anak-anak bagi bangsa ini, bukan kepentingan pribadi. Ya, jadi kami akan terus berjuang. Kami mohon dengan teman-teman
Biar kami tahu sendiri. Teman-teman tahu sendiri. Ini cara kami supaya sama-sama. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu guru, kawan-kawan jurnalis, saya menambahkan sejarah berulang. Penghilangan bukan hal baru, deja vu. Situasi sekarang hanya mengonfirmasi niat pemerintah yang akan menghilangkan tunjangan profesi. Sungguh ironis. Saya ingat kejadian 2021, PLT Kepala Balitbank yang sekarang menjadi Badan Standar Kurikulum Assessment dan Pelajaran. Dulu Pak Toto, sekarang Pak Nino menyampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR, tunjangan profesi hanya akan diberikan bagi guru yang berprestasi karena dianggap guru tidak mampu meningkatkan capaian pembelajaran. Kita ingat 2021 dan sekarang ternyata benar adanya tunjangan profesi guru dan dosen dibatasi bahkan dihilangkan. Itu yang pertama. Jadi buat saya ini hanya mengkonfirmasi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Pertanyaan tadi sangat fundamental. Mengapa di versi April tertera tunjangan profesi, sedangkan di dalam versi Agustus hilang? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mengatakan Kemendikbudristek sepertinya agak manipulatif dalam menggunakan kata-kata. Memang kita mengakui tunjangan profesi ada, tapi dalam tanda kutip tadi Bu Ketum sampaikan dalam pasal 145, saya menduga dan saya yakin yang dimaksud oleh Kepala Badan Standar Kurikulum Assessment dan Pembelajaran tidak dihilangkan itu adalah konteks pasal 145. Padahal dalam pasal 145 draft RUU Sisdiknas versi Agustus, di sana jelas tunjangan profesi memang masih diberikan, tapi bagi guru-guru, bagi dosen-dosen yang sudah tersertifikasi berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2005. Artinya apa? Kalau kita berpikir secara futuristik, tunjangan profesi aman bagi kita, bagi generasi sekarang, orang-orang yang sudah disertifikasi berdasarkan Undang-Undang 14. Tapi bagaimana dengan nasib para guru, para dosen, calon guru, calon dosen yang akan menjadi guru, yang akan menjadi dosen pada saat revisi Undang-Undang Sisdiknas ini disahkan? Kalau disahkan, mereka kehilangan tunjangan profesinya dan implikasinya PPG juga akan hilang. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang baru akan PPG atau sedang PPG demi mendapatkan sertifikat pendidik, tapi tiba-tiba dalam waktu dekat undang-undang itu disahkan? Artinya hanya akan mematikan orang-orang yang memiliki cita-cita menjadi guru profesional berdasarkan kepemilikan sertifikat pendidik. Itu yang dimaksud tunjangan profesi tidak hilang, pasal 145, dan itu sangat manipulatif, sangat naif. Dan saya pikir kita sepakat kembalikan deh pasal atau ayat mengenai tunjangan profesi guru dan dosen agar tidak membuat gaduh dan justru akan meningkatkan kualitas pendidikan. Soal pembinaan guru, insya Allah PGRI terus bergerak dan akan terus bergerak bagaimana agar peningkatan capaian pembelajaran itu bisa terjadi. Dan rendahnya capaian pembelajaran itu tidak hanya satu variabel, bukan hanya guru. Bagaimana pemerintah, apakah sudah benar dalam menjalankan kebijakan pembinaan guru? Apakah upah minimum sudah diberikan? Bagaimana dengan guru-guru di daerah tertinggal, terpencil, terdepan, terluar? Nah, jadi kembali ya Bu Ketum ya, tunjangan profesi guru dan dosen harus dikembalikan sebagaimana mestinya, sesuai dengan versi Agustus dan sebagaimana sudah tertera dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Omnibus Law jangan sampai merugikan kepentingan guru dan dosen. Peringkasannya kita setuju, penyederhanaannya kita sepakat, tapi kalau ada kepentingan guru dan dosen yang dirugikan,
maka pada titik itu PGRI akan terus bergerak dan tidak akan pernah berhenti untuk bersuara lantang. Saya pikir itu. Terima kasih.